Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gua Rikal paling utama. Dan untuk video kali ini gua bakal ngebahas kenapa alasan kalian gagal gondrong. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum itu intro dulu. Yang pertama, tidak dapat izin dari kedua orang tua. Kebanyakan dari orang tua itu menginginkan anaknya berpenampilan rapi dan berambut pendek, karena di dalam pikiran mereka cowok yang berambut panjang itu adalah kriminal. Tetapi dengan berangsurnya waktu, gondrong itu bukan lagi simbol dari kriminalitas, karena sekarang zaman sudah berkembang, tato juga udah nggak dipikir kriminal, udah dianggap seni, rambut panjang juga udah dianggap seni, dan tergantung daripada kalian menggunakannya. Bagaimana caranya meluluhkan hati kedua orang tua kalian. Kalau dulu gua izin sama orang tua, gua bilang gini nih, ya bu, aku pengen gondrong, seenggaknya 1 kali seumur hidup nggak apa-apa. Dan gua berusaha ngeluluhin hati orang tua gua. Itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu nggak mempan, masih disuruh potong. Tetapi gua nekat dan terus gua bilang gua pengen gondrong seenggaknya 1 kali seumur hidup, dan terus gua bilang kayak gitu. Akhirnya ya batu aja ditetesin air juga hancur, apalagi hati orang tua. Pasti luluh juga, dengan catatan gondrong gua 1 kali seumur hidup. Oke, next, yang kedua. Yang kedua ini orang yang gak sabaran dan mudah risih. Biasanya ada proses namanya gondrong tanggung. Nah, itu biasanya gondrong yang sudah mengenai telinga tetapi belum dikatakan panjang. Dia udah dikatakan panjang, ya panjang, tetapi dikatakan gondrong banget ya enggak juga. Itu namanya gondrong tanggung. Biasanya udah mengenai daun telinga, itu buat orang risih. Biasanya bakal nusuk ke telinga, ke daun telinga, ataupun masuk ke telinga dan nusuk ke mata. Itu bakal risih, gerah, dan susah banget untuk diatur. Jadi gue saranin sih yang masih gontang atau gondrong tanggung, pakai karet atau kunci rambut supaya nggak terlihat brutal ataupun kriminal. Proses gondrong tanggung itu proses dimana proses yang paling berat karena nahan risihnya itu. Dan bagi kalian yang udah lewat dari sebahu, kalian hebat, udah ngelewatin proses gondrong tanggung. Oke, next. Yang ketiga. Yang ketiga ini adalah orang yang terhalang oleh faktor pekerjaan. Banyak orang yang nggak bisa gondrong karena faktor pekerjaan, walaupun mereka pengen gondrong. Contohnya seorang polisi, seorang tentara, ataupun seorang guru. Karena mereka dituntut untuk sebagai contoh dan dituntut untuk berpenampilan rapi dan berambut pendek. Jadi mereka nggak bisa untuk gondrong dan mereka gagal gondrong karena halangan dari pekerjaan. Oke, next. Yang keempat. Yang keempat ini adalah orang yang mau tes, seperti tes kampus kuliah ataupun tes pekerjaan. Dan biasanya kalau pekerjaan itu harus pakai pakaian yang rapi dan berambut pendek, dan itu kewajiban karena biasanya interview itu melihat dari penampilan dulu, baru biasanya kalau penampilan kalian urak-urakan ataupun gondrong biasanya nggak bakal diterima. Jadi mau nggak mau kalian harus
potong rambut. Dan biasanya yang baru lulus sekolah mau lanjut kuliah, kalau dia masuk ke negeri biasanya bakal dibotakin atau dicukur, karena biasanya kalau negeri itu nggak memperbolehkan mahasiswa baru yang berambut panjang, jadi awalnya botak. Kalau swasta ya nggak apa-apa, nggak masalah, rambut panjang dari awal nggak masalah. Oke, next, yang kelima. Yang kelima ini adalah karena cinta. Karena cinta ya. Ini bagi cowok-cowok yang bucin atau budak cinta. Ini orang-orang yang udah gondrong, udah sebenarnya bukan gondrong, tapi lebih tepatnya gondrong tanggung. Dan dia mempunyai seorang pacar. Dan pacarnya nyuruh untuk potong rambutnya, dan si pria ini atau si cowok ini ya mau aja, ya namanya juga bucin kan. Dan nggak tahu deh, dalam pikiran orang seperti itu gua nggak ngerti lagi, karena kebucinannya itu udah tingkat dewa. Dan biasanya orang yang gitu ditinggal sama pacarnya nanti dia bakal nyesel. Misal kenapa? Karena dia potong rambutnya cuman gara-gara cewek doang. Dan gua nggak habis pikir kepada orang-orang seperti itu. Mereka yang perempuan, lu aja rambut panjang dalam keadaan sehat, dia nggak mau nerima lu, nggak mau nemenin lu. Apalagi di saat lu mengalami kebotakan dan dalam keadaan tidak sehat. Kalau gua sih ogah, lebih baik gua cari orang yang bener-bener sayang sama gua, bukan karena fisik ataupun apapun, tapi karena memang sayang gua. Dia mau ngelewatinnya bersama gua. Kalau gua sih bakal cari yang lain daripada bertahan pada orang yang masih egoisnya tingkat tinggi, ataupun orang yang berpikir bahwa semua kehendaknya, semua pemikirannya itu harus terjadi. Bagi kalian yang berambut gondrong dan punya pacar, selamat, kalian telah menemukan perempuan yang sesungguhnya mencintai kalian dalam segi keadaan apapun. Gua doain kalian tetap bahagia dan tetap langgeng. Oke, sepertinya itu saja yang bisa gua sampaikan dalam video ini. Gua Rika Utama, sampai jumpa di next video. Bye bye.